lagi bersama saya Fitria Herawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai manajemen pendidikan dan peserta didik. Nah, yang pertama yaitu kita akan mengetahui apa itu manajemen pendidik dan manajemen pendidikan. Manajemen menurut Terry pada tahun 1986 adalah sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Sedangkan Ubiati pada tahun 2005 mengemukakan bahwa pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam pengembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya. Nah, dapat penulis simpulkan bahwa manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan atau merencanakan, mengelola dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif. Nah, adapun tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Yang pertama yaitu tugas pendidik. Tugas pendidik ada 3, yaitu 1. Tugas guru sebagai profesi. Tugas ini menuntut kepada guru untuk mengembangkan potensi profesionalisme diri sesuai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu tugas guru di bidang kemanusiaan. Tugas guru di bidang kemanusiaan adalah sebagai orang tua kedua di sekolah. Yang ketiga yaitu tugas guru di bidang kemasyarakatan. Tugas guru ini di bidang kemasyarakatan adalah mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral, sosial maupun keagamaan dan menjadikan anggota masyarakat sebagai insan pembangun. Nah, yang kedua yaitu ada kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu yang pertama menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua yaitu mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga yaitu memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah, yang terakhir yaitu ada hak pendidik. Hak pendidik ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua yaitu penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Nah, yang selanjutnya yaitu peran pendidik. Peran pendidik di sini ada 13. Yang pertama yaitu guru sebagai pendidik, yang kedua guru sebagai pengajar, yang ketiga guru sebagai pembimbing, yang keempat guru sebagai pelatih, yang kelima guru sebagai penasihat, yang keenam guru sebagai model dan teladan, yang ketujuh guru sebagai korektor, yang kedelapan guru sebagai organisator, kesembilan guru sebagai motivator, kesepuluh guru sebagai fasilitator, ke-11 guru sebagai pengelola kelas, ke-12 guru sebagai mediator, dan yang terakhir yaitu guru sebagai evaluator. Materi selanjutnya yaitu manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu ada pengertian manajemen peserta didik. Peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua yaitu langkah-langkah perencanaan peserta didik menurut Asmendri pada tahun 2012 yaitu 1. Forecasting atau membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua objektivis merupakan perumusan tujuan. Yang ketiga polisi yaitu kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Yang keempat yaitu programming
merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah-langkah polisi. Yang kelima yaitu prosedur, merupakan perumusan langkah-langkah secara terurut. Yang keenam, schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Yang ketujuh yaitu budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu yang pertama ada sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka mendaftar di suatu sekolah, diterima begitu saja. Sistem yang sedemikian biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Yang kedua yaitu sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi tiga macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni atau DENIM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat minat dan kemampuan atau PMDK. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk.